Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safanim 3118044, kelas Filsafat B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS. Dalam UAS mata kuliah Filsafat Islam sendiri ada 6 soal, dan saya akan menjawab salah satunya, yaitu soal nomor 6 yang berbunyi, terangkan problem atau hambatan pengembangan ilmu keislaman yang menjadikan kemunduran umat Islam. Dan ini menurut saya, dalam sejarah, umat Islam pernah mengalami masa keemasan yang kemudian dikenal dengan istilah The Golden Age of Islam, yakni masa sejak runtuhnya Daulah Umayyah sekitar abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Salah satu khalifah yang memimpin pada masa ini yaitu Harun ar-Rasyid, memberi perhatian besar dan penghargaan yang tinggi terhadap dunia ilmu pengetahuan, terutama fikih. Salah satu contoh perhatiannya adalah ketika Imam Malik diminta mengajarkan kitab Muwatta'nya kepada kedua anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Setelah masa ini dimulai pada sekitar awal abad ke-3 Hijriah, umat Islam mengalami masa kemunduran. Para penguasa saat itu, Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim dan Al-Wasiq, berusaha keras memaksakan ideologi Mu'tazilah kepada para ulama sehingga kebebasan mereka dalam berpendapat semakin terpasung. Masa ini adalah masa yang sangat menyedihkan dalam dinamika fikih. Karena keterpakuan tekstual dan taklid buta terjadi di mana-mana. Para fuqaha banyak memberi fatwa dan hukum tidak sesuai dengan kemampuannya karena hanya mengincar jabatan hakim dan cenderung memenuhi kehendak penguasa. Kondisi ini kemudian melahirkan pendapat dan fatwa bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hambatan kemunduran umat Islam karena sempitnya pengetahuan dan adanya taklid buta atau tertutupnya pemikiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklid berarti keyakinan atau kepercayaan kepada suatu paham atau pendapat yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. Taklid buta menurut Insinyur Soekarno, yaitu dalam bahasanya, taklid itu seperti abu, debu, dan asap. Bukan api Islam. Penyebab lain menurut Insinyur Soekarno ialah ketika formalitas Islam sangat diutamakan, padahal sebaiknya substansi dalam Islam yang harus diprioritaskan. Dan para alim ulama yang tidak memperluas Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan, tapi malah mempersempit ilmu Al-Quran sebagai ilmu akhirat. Padahal pada masa kemajuan Islam sendiri, banyak ulama yang mengembangkan ilmu Al-Quran menjadi ilmu pengetahuan seperti ilmu sains, matematika, kedokteran, dan lain-lain. Saat kelompok di luar Islam mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam masih saja berkubang dalam kebodohan karena perpecahan. Contohnya adalah para orientalis yang malah mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk ilmu keislaman sendiri. Ada juga beberapa orientalis yang malah menerjemahkan Al-Quran, bukannya umat muslim sendiri. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah melakukan brainstorming atau pembukaan pemikiran agar lebih luas lagi dalam mempelajari Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk ilmu pengetahuan. Untuk mencapai ilmu pengetahuan, Allah telah memberikan bekal untuk hal itu, berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, yang mana dengan mendengar kita dapat memperoleh pengetahuan, begitu juga dengan analisis penglihatan dan penelitian. Sampai pada tingkat supranatural, maka di situ peran hati yang dominan dan orang yang tidak menggunakan bekal tersebut akan menanggung jawab perbuatannya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sama'u wal basaru wal fuadu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Al-Alusi dalam menafsirkan ayat di atas telah mengutip riwayat Ibnu Jarir dan selainnya yang bersumber dari Qaidah. Ia berkata bahwa maksud ayat ini adalah jangan mengatakan kamu telah mendengar padahal kamu tidak mendengar, dan juga jangan kamu katakan kamu telah melihat pada kenyataannya kamu tidak melihat. Kemudian dia berkesimpulan bahwa lafadz dari ayat tersebut sangatlah umumnya mencakup ke semua bidang, maka tidak ada makna yang menunjukkan untuk bertaklid. Cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.